Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan sudah duduk. Shalom saudara. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah-ibadah. Tentunya saudara, ibadah bukan menjadi satu kebiasaan, tapi ibadah harus menjadi satu kesukaan dalam kehidupan kita. Karena kita senantiasa akan berjumpa dengan Tuhan dan kita terus mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan apa yang penting dalam kehidupan kita? Bukan persoalan ekonomi, tapi perubahan hidup yang senantiasa menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, banyak Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Karena yang Dia kehendaki adalah kita senantiasa menjadi orang-orang yang ada di dalam rencananya. Amin. Setuju? Saudara, hari ini kita seringkali hilang. Pemikiran kita atau pemahaman kita hilang tentang siapa identitas kita di dalam Tuhan. Nah, kalau sepanjang tahun ini kita berbicara tentang kerajaan Allah, melangkah bersama membangun kerajaan Allah. Tentu saudara, apa sih yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah? Maka saya ingin mengajak saudara untuk membawa, mengerti dan memahami identitas kerajaan Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau memahami tentang identitas kerajaan Allah. Coba kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 20 sampai dengan 21. Lukas 17 ayat 20 sampai dengan 21. Buka di Alkitab saudara, di Alkitab elektronik ataupun Alkitab biasa. Tapi habis itu khusus untuk Alkitab ya, jangan buka nanti WA-nya atau buka apa. Nanti saudara hilang konsentrasi saudara. Oke. Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 20 sampai dengan 21. Mari kita baca bersama, 2, 3. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ini ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara, ayat ini Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, di mana mereka sangat menantikan kedatangan kerajaan Allah. Mereka mengharapkan Mesias datang sebagai pemimpin politik, atau dikatakan militer yang akan bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi kerajaan yang memiliki militer, pasukan, sehingga dia bisa menang terhadap kekaisaran Romawi yang pada waktu itu sedang menjajah bangsa Israel. Membangun kembali, mereka ingin mengharapkan membangun kembali kerajaan Israel itu seperti zamannya Raja Daud. Menghadirkan pemerintahan yang adil secara fisik dan duniawi, itu yang diharapkan kedatangan Yesus Kristus itu. Nah, pada waktu itu orang Farisi dalam ayat ini, orang Farisi, saudara, bertanya kepada Yesus. Orang Farisi adalah sekelompok agamawi atau orang-orang yang religius, yang sangat memegang hukum Taurat. Orang Farisi ini memegang hukum Taurat dan tradisinya itu sangat kuat. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias karena apa? Karena Yesus tidak datang, saudara, bahwa Yesus itu tidak datang dengan kerajaan Allah dalam pengertian, saudara, dia bukan Mesias secara politis.
Mereka sering mencoba Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan sulit supaya apa? Supaya seperti ayat inilah ya yang tadi dibaca. Supaya Yesus dipatahkan begitu ya. Jadi dia bisa dipojokkan. Nah, Yesus menolak pandangan bahwa kerajaan Allah datang secara politis. Atau yang mencolok di mata mereka tentang untuk melawan kekaisaran Romawi. Yesus ditugaskan bukan untuk itu. Dia menyatakan bahwa kerajaan Allah bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata jasmani atau ditandai dengan revolusi politik. Bukan. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kita semua memahami sekilas tentang awal Allah menciptakan bumi. Kenapa Tuhan menciptakan bumi? Ya. Nah, Allah menciptakan bumi, Saudara. Allah menciptakan bumi dengan tujuan untuk mengkolonisasi atau untuk mengkolonisasi bumi. Apa itu mengkolonisasi? Artinya mengkolonisasi itu menempatkan bumi itu sebagai daerah dia berkuasa. Kalau dia berkuasa secara roh di surga, dia ingin bumi itu berkuasa secara jasmani. Lewat siapa? Lewat manusia. Jadi itulah sebabnya, Saudara, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi waktu bumi diciptakan oleh Tuhan, sesungguhnya ingin kerajaan Allah itu berkembang di bumi. Dan Tuhan menciptakan manusia. Sebagai apa? Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah yang diberikan mandat sebagai wakilnya. Wakil siapa? Wakil Allah di bumi. Nah, kalau Saudara perhatikan di dalam perjanjian baru mengatakan begini, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan ingin menyatakan surga yang tidak kelihatan supaya nampak secara jasmani di bumi, supaya nyata. Paham? Nah, sampai di sini Saudara, siapa yang ditugaskan? Awal mula yang ditugaskan adalah keluarga. Adam dan Hawa. Nah, setan tahu strategi yang ada begitu rupa karena biasa dia sudah ada bersama-sama dengan Allah pada waktu itu. Strateginya apa? Bahwa Tuhan ingin mengembangkan kerajaannya lewat keluarga. Kenapa keluarga? Keluarga adalah pondasi yang paling dasar di dalam membangun kemasyarakatan. Keluarga. Kalau keluarga kuat, maka terjadi di lingkungan yang kuat, lingkungan yang aman kalau keluarganya aman. Kalau keluarganya sejahtera, maka terjadi di lingkungan yang sejahtera. Demikian juga di gereja. Kalau keluarganya damai, maka di lingkungan terjadi lingkungan yang damai. Karena keluarganya damai, di gerejanya juga damai. Kalau keluarganya tukang gosip, maka di lingkungannya akan terjadi gosip. Tempat rumahnya selalu ada, barangkali kalau di kampung supaya duduk-duduk di depan rumah itu ada teras yang panjang begitu dekat pintu, ya ada dua tuh kiri kanan. Buat apa? Buat ngobrol. Kalau ngobrol begitu ngapain? Kalau di sini kan sempit susah ya. Biasanya ngobrol, ayo sini masuk, ngapain di sono, yuk kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol, pertama ngobrol tentang masakan, lama-lama ngobrolin orang. Biasa itu. Nah, Saudara, lama-lama kalau lingkungannya terjadi begitu, di gereja juga sama. Karena keluarganya. Tapi Saudara, akhirnya apa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Untuk menguasai, sebetulnya untuk menguasai bumi, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka kehilangan otoritas tersebut. Dan bumi menjadi wilayah yang dikuasai oleh kekuatan yang bertentangan dengan kerajaan Allah. Setelah kejatuhan manusia, Allah memilih Abraham. Kalau kita mulai runut lagi.
Allah memilih Abraham untuk menjadi serupa, untuk menjadi bapa leluhur, untuk menjadi bapa leluhur bangsa Israel. Saudara, saya buka timernya. Nah, untuk menjadi bangsa Israel dengan tujuan apa? Dengan tujuan Allah dapat memerintah secara langsung sebagai raja kepada mereka. Sehingga diberikan hukum dan perintah Allah. Langsung. Jadi tetapi mereka gagal untuk sepenuhnya hidup sesuai dengan mandat kerajaan Allah. Seringkali menyimpang dan menyembah berhala. Kalau saudara baca kisah-kisah itu, ya, sudah di raja ini membasmi tempat-tempat berhala, setelah ganti lagi, menyembah berhala lagi. Nah, seperti itulah keadaannya. Sekalipun bangsa Israel gagal, bukan berarti rencana Allah untuk membangun kerajaannya itu gagal. Rencananya tetap dijalankan melalui Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia bukan untuk mendirikan agama. Seringkali kita konsentrasinya bahwa Yesus bukan mendirikan agama Kristen, bukan. Yesus ingin menegakkan kerajaan Allah, tentang kebenaran Allah. Jadi orang ingin menyembah Allah yang benar. Nah, salahnya begini saudara. Ketika ada satu hukum tentang kebenaran Tuhan, ya, lalu saudara, ini contohlah Kristen. Kristen memagari nih dengan pagar-pagar itu. Lalu ada pewahyuan baru berkaitan dengan kebenaran Yesus, menganggap orang lain sesat. Jadi dibentuknya agama itu bukan Tuhan yang membentuk, tapi manusia yang membentuk agama. Yesus datang ke dunia bukan mendirikan agama, bukan. Tapi Yesus datang ke dunia ingin menyebarkan kerajaan Allah agar Allah tegak kembali atau kerajaannya ada di bumi, yaitu Allah yang memerintah langsung. Itulah sebabnya saudara, nanti setelah kita zaman akhir sampai antikris nanti ada, Yesus datang nanti. Turun kedua kali ke bumi. Untuk apa? Untuk menjadi raja. Pemerintahan kerajaan Allah. Pemerintahan itu selama 1000 tahun, yaitu pemerintahan damai. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mendapat mandat untuk memberikan instruksi kepada umatnya untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah tersebut. Itulah sebabnya Yesus datang. Dia mati untuk hukum Taurat, dia menjalani hukum Taurat itu untuk menggenapi itu, supaya apa? Supaya beban kita tidak terlalu berat di dalam melaksanakan hukum. Karena hukum itu masih di luar dari hati. Tapi Yesus katakan, aku yang melakukan hukum itu. Kita cukup beriman kepada Yesus. Karena hukum Taurat saudara, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mau masuk 10. Berapa hukum Taurat? 10 hukum Taurat. Baru mau masuk hukum yang ke-10 gagal. Saudara harus ngulang lagi dari 1. Itulah sebabnya gak ada orang yang sanggup untuk melakukan hukum Taurat. Maka Yesus membuka jalan bagi umat manusia yang menerimanya menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memahami identitas kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pandangan apa sih identitas kerajaan Allah? Pandangan dan ajaran kerajaan Allah dalam Yesus Kristus. Nah saudara, istilah kerajaan Allah muncul lebih dari 100 kali. Terutama dalam Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Sinoptik itu sama, kesamaan. Ya. Kalau saudara baca Matius, Markus, Lukas tuh mirip. Kalau Markus saudara,
Kalau mau belajar Alkitab itu, kenapa di dalam Markus itu selalu mengatakan kamu akan diberkati 30 kali lipat, 100 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau di Matius 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Perbedaannya kalau Markus itu dia menceritakan tentang hamba. Nah kalau Matius itu menceritakan karena Injil Matius ditulis kepada orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya raja, orang-orang yang penting begitu. Makanya kalau saudara jarang sekali baca tentang kerajaan di dalam kerajaan. Kalau saudara baca di dalam mungkin Injil Markus dan Lukas itu adalah istilah kerajaan Allah. Tapi di dalam Matius itu tulisannya kerajaan sorga. Beda kerajaan sorga dengan beda karena di tulisannya yang berbeda. Kenapa? Karena waktu Matius nulis itu untuk orang-orang Yahudi dan itu sangat anti sekali Allah itu, ya. Jadi menyebut Allah itu anti, makanya dia hati-hati sekali untuk nulis itu. Nah itu sedikit perbedaan, ini sedikit pengetahuan saudara. Nah dalam konteks perjanjian baru, kerajaan Allah itu saudara, kerajaan Allah yang Yesus beritakan bukanlah agama. Bukanlah wilayah kekuasaan secara fisik. Jadi maksudnya dia lahir di bangsa Israel pada waktu itu, jadi dia ingin mendirikan kerajaan Allah seperti itu. Sekarang dipahami ada saudara yang punya negara sendiri. Yang punya negara sendiri di atas negara. Ya mungkin saya nggak usah sebut lah. Itu mereka seperti itu. Jadi konsep pertama kali mereka memikirkan itu. Ternyata Yesus bukan mendirikan itu loh, bukan mendirikan. Contoh misalnya, yuk kita nih begini-begini, kumpulkan. Misalnya saya punya jemaat 5 juta, beli 1 pulau, mendirikan apa itu. Bukan itu, bukan seperti itu. Nah saudara, jadi kerajaan Allah yang Tuhan Yesus katakan itu atau beritakan itu bukan agama, bukan wilayah kekuasaan secara fisik, tetapi realitas pemerintahan Allah secara roh atau spiritual di mana kehendak Allah itu akan digenapi. Coba kita buka di dalam Yohanes 18 ayatnya yang ke-36. Yohanes 18 ayat 36. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Saudara, ini. Lalu perkataannya, kalau memang Yesus itu Tuhan, dia raja, dia akan memerintah raja, seharusnya nggak usah mati di kayu salib. Pertanyaan itu sering kali muncul. Kenapa Yesus Tuhan itu mati di kayu salib? Bukan karena Tuhan nggak mau, karena memang dia nggak mau itu. Bukan karena Tuhan nggak mampu, tapi dia nggak mau untuk turun dari salib. Kalau saudara baca kisah dari itu, ketika saudara orang waktu mau ngituin Yesus terpental orang mati 2. Saudara baca di kitab Lukas kalau nggak salah, Lukas atau Yohanes. Nah, waktu Yesus mau diserang oleh Yahudi, dia bertanya begitu kan, lalu Petrus ngapain? Tebas telinga dari imam itu. Jadi telinga tuh kayak apa? Kayak mainan sebagai Yesus tuh, tempelin lagi, nyambung lagi, jadi lagi. Tuhan Yesus berkata, aku bisa mendatangkan pasukan Allah. Berapa? 6 legion. 6 atau 7 legion kalau nggak salah. Jadi saudara, kalau Yesus saja sanggup, satu pasukan, kalau saudara baca dalam perjanjian lama,
Satu pasukan, satu malaikat Tuhan. Jadi kalau pasukan Allah itu siapa? Malaikat. Satu malaikat bisa mengalahkan berapa ribu. Pas saudara baca waktu itu, ya satu malaikat loh. Kalau misalnya satu legion, saudara tahu berapa pasukan? 6.000 tentara. Kalau 6 kali 7, 7, Yesus bilang, aku sanggup mendatangkan 7 legion. Nah, kalau 6.000 kali 7, berarti berapa? Satu orang aja ngalahkan malaikat itu, satu malaikat yang mengalahkan beribu-ribu. Kalau sekian puluh ribu orang, sekian puluh ribu malaikat, berapa mampu mengalahkan itu? Jadi saudara, ini tandanya saudara, Yesus mati bukan berarti dia bukan berarti kehilang itu. Tujuannya dia memang mati, tujuannya untuk mati di kayu salib. Dia berdarah supaya apa? Supaya dosa saudara dan saya diampuni. Kalau dia nggak mati di kayu salib, berarti saudara nggak diampuni dosanya. Itu tujuan Tuhan. Jadi kalau saudara ditanyain, kenapa Yesus Tuhanmu itu mati di kayu salib? Mati. Tuhan kok mati? Karena kamu nggak ngerti apa artinya salib. Gitu udah aja. Gak usah pusing. Ya. Nah, saudara, dalam Matius 4 ayat 17, coba kita baca Matius 4 ayat 17. Ada? Bertobatlah sebab jadi Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran bukan sekedar pengajaran. Bukan sekedar pengajaran saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi dia menyampaikan berita moral atau tawaran masuk surga, bukan berita moral tawaran masuk surga saja saudara. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kabar baik tentang pemerintahan Allah yang kembali hadir di bumi. Jadi Yesus datang menyampaikan pengajaran itu bukan sekedar berita moral atau tawaran masuk ke surga, bukan. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dia menyampaikan kabar baik tentang pemerintahan Allah yang akan hadir di bumi melalui Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran bukan tanda-tanda lahiriah lah. Bukan tanda-tanda lahiriah. Melainkan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dia menyampaikan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah itu. Dan kalau kita berbicara tentang kabar baik tentang pemerintahan Allah itu hadir di bumi, undangan itu bukannya untuk orang-orang khusus, bukan untuk orang Yahudi, bukan, tapi untuk semua manusia. Kalau sudah baca dalam Yohanes, ya, begitu besar kasih Allah akan sehingga ia mengasihi, datang untuk apa? Menyelamatkan itu. Jadi manusia bukannya orang Kristen. Ya. Nah, untuk hidup di bawah otoritas kasih, kebenaran. Nah, ini yang dimaksudkan saudara tawaran Yesus itu melalui Yesus itu. Karena apa? Dia ingin menyampaikan itu bahwa otoritas ini ada di dalam tanganku. Dan kebenarannya itu ada di dalam aku. Kasihnya ada di dalam aku. Kerajaan Allah yang Tuhan Yesus maksudkan bukan tanda-tanda lahiriah. Coba kita baca di dalam Lukas pasalnya yang tadi saya sudah baca di atas. Ya, kembali kita baca di atas tadi. Atas pertanyaan orang Yahudi tadi, Lukas 17 ayat 20-21. Apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Orang tidak dapat mengatakan lihat ada di sini, lihat ada di situ. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Maka saudara, kedatangan Yesus ke bumi menyampaikan berita bukan hanya tentang pengampunan dosa. Bukan hanya tentang pengampunan dosa. Tetapi
kabar baik bahwa Allah sedang memulihkan pemerintahannya di bumi. Dan Yesus adalah Raja yang diurapi untuk membawa apa? Untuk membawa manusia kembali ke bawah pemerintahannya. Nah sekarang, jadi ketika Yesus hadir itu, dia ingin menyatakan bahwa apa? Bahwa dia ingin memulihkan pemerintahannya. Kalau dulu gagal oleh bangsa Israel, sekarang dia datang. Ingin memulihkan pemerintahannya. Lewat siapa? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Lewat saudara dan saya. Membawa manusia kembali di bawah pemerintahannya itu. Sehingga saudara menjadi warga kerajaannya. Menjadi bagiannya untuk sama-sama memerintah. Nanti memerintah. Sekarang ini saudara diberi kuasa, sesungguhnya saudara diberi kuasa. Jangan sampai saudara ditaklukkan oleh kuasa dunia. Dalam pengertian siapa yang menguasai dunia? Iblis. Jangan dipengaruhi atau jangan ditaklukkan itu. Karena dia sudah melakukannya, dia sudah menundukkannya itu. Nah saudara-saudara, maka saya ingin mengajak saudara tentang apa sih yang namanya pengertian daripada kerajaan Allah. Dalam Markus pasal 1 ayat 15. Saudara hampir sama dengan Matius 4 ayatnya yang tadi ayat yang ke-17 tadi. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah kata kerajaan dalam bahasa Yunaninya adalah basileia. Basileia artinya saudara, kerajaan Allah itu dalam bahasa Yunani aja basileia artinya apa? Artinya pemerintahan atau kuasa untuk memerintah. Kerajaan artinya mempunyai kedaulatan, kerajaan artinya mempunyai otoritas. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mempunyai otoritas, Yesus mempunyai kedaulatan. Itulah sebabnya kalau saudara baca di dalam kitab Matius, aku berkuasa di bumi dan di surga. Kata berkuasa, dia yang berdaulat. Nah saudara, bukan tempat, ini bukan berbicara soal tempat seperti negara. Tentang kerajaan ini bukan, tapi kekuasaan secara spiritual, secara roh. Ya, mempengaruhi otoritas raja. Kalau mungkin saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan di dalam apa? Di dalam negara itu bukan itu. Jadi saudara, Injil kerajaan adalah kabar baik bahwa Allah telah datang untuk memberita kembali atas apa? Ciptaannya. Dan membawa keadilan, pembebasan, dan kehidupan baru dan seterusnya. Di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, Yesus datang itu untuk membawa itu. Agar dunia ini mengalami keadilan. Selama ini adil enggak? Apapun pemerintahannya selalu berpihak kepada siapa? Gereja, itulah sebabnya di dalam kisah para rasul gereja, orang kaya, orang miskin sama duduknya. Sebetulnya tempat duduk gereja ini sama, duduknya sama. Bangkunya harganya sama. Kalau nanti depan, misalnya yang punya duit nyumbang, Om, nanti depan ada yang VIP Om. Wah, nyumbang bangku gerejanya lebih itu lagi, di belakang lain lagi. Itu namanya bukan gereja. Itu namanya bioskop kelas 1, kelas 2, VIP dan sebagainya. Jangan-jangan saudara ada spesial lagi, VIP. Very, very, very important person. Wah, ada apa? Bangkunya di depan, pakai pijat-pijat, ada sediain makanan sambil nonton dengar khotbah sambil pijit, aduh enak, lama-lama, ya itu bukan gereja. Kerajaan Allah adalah kabar baik bahwa Allah telah datang. Jadi untuk apa? Untuk membawa kebebasan, kehidupan baru bagi orang percaya. Ya.
Jadi kerajaan Allah mulai hadir secara aktif di dunia. Ketika apa? Ketika dia, Yesus datang. Beberapa hari lalu kita memperingati kenaikan dia ke surga. Artinya dia kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah saudara, jadi Yesus menunjukkan kerajaannya dengan mengusir setan. Coba kita buka di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-20. Lukas 11 ayat 20, kalau saudara baca, Yesus menunjukkan kerajaan Allah dengan mengusir setan, dengan menyembuhkan penyakit. Matius 4 ayat 23, membebaskan orang yang tertindas dan tertawan. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa ini loh, aku punya otoritas. Jadi kalau Yesus mengusir setan, saudara juga bisa mengusir setan. Bukan berarti, bukan kalau saudara Yesus mengusir setan, saudara bisa mengusir setan, bukan setan mengusir saudara. Oh, mana bisa setan mengusir saya? Buktinya? Oh, buktinya kalau ada merinding-merinding sedikit saudara kabur. Padahal dia juga pernah saudara lihat kaget begitu ketemu orang lagi di tempat kegelapan, ketemu kaget sama-sama kaget. Wah, sudah kabur semua. Dia pikir saudara setan, kita juga pikir dia setan begitu kan. Wah, kabur dua-duanya saudara. Nah sebetulnya setan juga begitu. Ketika dia lihat saudara, dia takut sebetulnya. Dia ingin kabur sebetulnya, cuman dia nggak bisa kabur. Dia sok begitu. Kalau orang punya salah biasa kan begitu. Contoh ya, saudara tiba-tiba begini. Ada orang lagi enak-enak saudara bawa mobil, tiba-tiba orang nggak tahu dobrak begitu nabrak saudara. Dia biasanya orang yang suka salah suka ngotot duluan. Kenapa Bapak nabrak saya jalan itu gak benar, Bapak tiba-tiba begitu, saya lagi enak-enak jalan. Dia marah duluan saudara. Nah itu namanya gertak sambel. Sama setan juga gertak sambel, dengan apa? Takut saudara dia, padahal dia ketakutan duluan. Jadi jangan takut ya besok-besok ya. Betul dia ingin kabur, tapi dia ingin kabur dia takut duluan begitu. Jadi Tuhan Yesus dalam menjalankan mandat Allah Bapa mengajarkan apa? Dia mengajarkan saudara tidak hanya berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi saudara menghidupi nilai-nilai kerajaan. Dia menghidupi itu nilai-nilai itu. Apa? Kebenaran, keadilan, kasih, sukacita, damai, dan itu dia ajarkan. Supaya apa saudara? Supaya saudara menjalani hidup itu aman, tenang. Dan saudara nggak usah pikir apa-apa seperti apa. Seperti ada waktu itu di Taman Eden. Dan dia ingin mengajak saudara seperti itu. Tapi seringkali antara iman dengan kenyataan itu sulit. Ya. Oh ngampuni, gampang ngampuni, ngomong sih gampang, nggak tahu Pak Pendeta sakitnya di sini. Ya, memang saudara. Kalau saudara nggak mampu katakan kepada Tuhan saudara yang telah menyelesaikan itu. Saya waktu itu akar pahit saya nggak mampu untuk mengatasi itu. Saya punya kepahitan sedemikian rupa. Saya tahu nggak pahit itu dosa? Tahu. Lah orang saya pendeta. Tahu. Tapi saya punya kepahitan itu. Tapi ketika saya mengampuni itu, Tuhan saya nggak mampu Tuhan, lepaskan. Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan yang memampukan. Sebab apa saudara? Begini. Nah saya pun lagi belajar kemarin ngomong-ngomong begini ya. Misalnya saya menyakiti hati Pak David. Saya nggak tahu saya menyakiti hati Pak David. Pak David sakit hati sama saya. Pak David nih, dia tahu nggak saya sakit hati? Enggak. Dia sakit hati tiap itu sakit hati. Rugi siapa? Hah? David yang rugi. Lah orang saya nggak tahu. Rugi David. Tapi, nah kalau dia, saya yang menyebabkan sakit hati itu kadang-kadang gak sadar. Karena dia udah biasa ngomongnya barangkali.
Nah yang seharusnya, katanya kalau kita tahu begini-begini kita udah dekat, udah pulih lagi, baru diomongin. Kitanya nggak sakit hati, ngomong David atau Pak Edi, saya udah sekian lama loh, saya nyimpen itu, maafin saya telah salah sangka kepada Pak Edi, saya menyebabkan begini. Saya sakit hati sama Pak Edi. Oh begitu ya. Nah berarti saya disadarkan. Pak Edi ngomong begini. Sama-sama saling menyadarkan. Saya nggak sadar mungkin pada waktu itu. Nah nilai-nilai ini yang harus kita ajarkan. Yesus mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah ini. Saudara berbicara, saya sudah mengampuni. Tapi kalau saudara ingat orang itu masih kesel, saudara berarti belum mengampuni. Saya pernah kok lakukan itu. Saya sudah lama ngebebasin itu. Baru yang sakit pernah nyakitin hati saya tahu dia nggak sadar. Ngajak ketemuan secara pribadi. Bisa nggak ketemu? Saya bilang bisa, di mana? Yuk kita sambil ngopi. Sambil ngopi ngomong. Saya udah lama sekian begini, sering kali ngomong nyakitin hati begini. Oh, saya mah sudah ngampuni, sudah bebas. Oh, begitu ya. Oh iya, saya udah tahu rugi saya, begitu kan. Nah, begitulah. Jadi nilai-nilai ini yang harus kita terapkan ya, keadilan, sukacita, kasih. Sebab kita sendiri yang rugi. Terus apalagi saudara? Dengan menunjukkan kuasa Allah atas dosa, bukan hanya mengampuni itu. Jadi Allah itu apa? Menunjukkan kuasa Allah atas dosa dengan melepaskan penyakit, kemiskinan, kematian, dan itu nilai-nilai itu. Jadi memuridkan orang untuk menjadi pewarta kerajaan. Ini sebagai nilai-nilai kerajaan Allah juga. Jadi memuridkan itu. Lewat apa memuridkan? Nilai-nilai kerajaan lewat kehidupan kita. Sebab Tuhan tidak ingin bukan hanya soal itu nanti. Sudah lewat kehidupan kita nanti kita akan belajar pelan-pelan lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, memuridkan orang itu untuk menjadi pewarta kerajaan Allah. Mengutus gereja untuk melanjutkan nilai misi kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus saudara menyampaikan kerajaan Allah tidak fokus pada keselamatan pribadi, tetapi juga pada pemerintahan Allah yang menyeluruh. Pemerintahan Allah yang menyeluruh. Tuhan Yesus dalam memberikan pengajaran kepada kerajaan Allah tentang surga bukan sekedar bukan setelah kematian. Bukan itu. Bukan itu saja saudara, melainkan membawa surga ke bumi sekarang. Dia ini mengajarkannya itu. Jadi dia bukan hanya mengajarkan setelah mati surga, bukan, tapi dia mendatangkan surga di bumi. Itu sebabnya Yesus katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga ada kesedihan. Ada enggak? Surga selalu ada sukacita, surga selalu ada kebenaran, surga selalu ada keadilan, surga selalu ada apalagi damai sejahtera. Dan itu yang inginkan Tuhan Yesus di bumi. Mendatangkan surga di bumi kepada siapa? Kepada orang yang percaya kepada Dia. Dia ingin membawa surga di bumi. Nah, saudara, jadi dia memberikan pengajaran itu. Pengajaran tentang apa? Jadi bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar penekanan pada dosa dan pengampunan. Tetapi dia mengadakan pemulihan secara otoritas. Pemulihan dan otoritas Allah. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah bukan hanya mengetahui tentang hukum-hukum Taurat, tetapi harus melebihinya. Kenapa harus melebihinya? Contoh begini, saudara, potong. Kalau tangan kananmu berbuat jahat, potong. Kalau matamu menyesatkan berbuat dosa, cungkil matanya. Yesus katakan apa? Kalau matamu berbuat dosa, cungkil. Tapi Yesus bukan itu, lebih dari itu. Yesus mengatakan, kalau kamu mengingini saja sudah berdosa. Lebih dari itu maksudnya. Ya, makanya Yesus katakan kalau orang minta ini kasih apa? Kalau orang minta baju kasih apa? Jubah. Artinya harus lebih dari itu. Harus lebih, ya. Keimanan kita harus lebih. Bila demikian saudara, bagaimana kita memahami identitas kita dalam kerajaan Allah? Tidak cukup hanya untuk tahu, nggak cukup. Kita
sebagai warga kerajaan Allah tidak cukup hanya tahu, tetapi kita harus memiliki hati seperti raja. Seperti Yesus, kita harus memiliki sikap seperti seorang hamba. Hatinya raja, penuh dengan kebanggaan. Saudara anak raja mestinya bangga. Saudara mengangkat saudara sebagai anak raja, bangga. Dan tapi sikapnya saudara harus sebagai apa? Sikap kita harus tetap rendah hati sebagai hamba. Siapa yang terbesar katanya? Bukan pemimpin, tapi orang yang menjadi pelayan yang terbesar. Nah, maka dari itu saudara, apa sih identitas kita? Identitas kita sebagai dalam kerajaan Allah. Identitas kita apa dalam kerajaan Allah? Identitas kita adalah warga kerajaan Allah. Anak raja, namun posisi sebagai anak raja tidak menghapus panggilan untuk hidup dengan sikap hamba. Sekalipun kita anak raja. Anak raja harus memiliki hati raja. Hati raja adalah hati yang penuh kasih, penuh belas kasihan dan kerendahan hati. Mari kita baca dalam Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini sikap hati raja harus punya sikap hamba. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil untuk menyerap karakter raja kita. Karakter raja kita. Jadi Tuhan menginginkan kita memiliki karakter itu. Maka di dalam visi GPKDI kita itu menjadi serupa Kristus. Visinya itu menjadi serupa Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi serupa Kristus kehidupan kita. Nah, sikap hamba bukanlah identitas rendah, melainkan saudara panggilan mulia. Seorang hamba tidak mencari pujian. Seorang hamba tidak mengutamakan kehendak Tuhan, selalu mengutamakan kehendak Tuannya. Seorang hamba juga setia. Meski tidak terlihat, ya contoh misalnya, dia ditinggal sama tuannya, dia setia, dia mengurus apa? Kerjanya ya dia lakukan kerjanya. Karena Tuhan gak ada, saya duduk-duduk aja lah. Karena Tuhan gak ada, kolam renang masih ada. Saya kolam berenang udah pokoknya berantakan rumah gak jadi. Walaupun rumahnya bagus, mewah segala macam. Ya dia tetap, saudara Tuhan yang gak ada, dia tetap kerjakan itu. Setia dia. Itu namanya hamba yang pada tempatnya. Nah, identitas kita dalam kerajaan Allah menurut ajaran Yesus bukan hanya tentang siapa kita di hadapan Allah, tetapi fungsi kita, posisi kita, dan tanggung jawab kita sebagai bagian dalam pemerintahannya di bumi ini. Maka saya ingin mengajak saudara, apa identitas kita dalam kerajaan Allah? Identitas kita dalam kerajaan Allah adalah kita adalah anak raja, pewaris kerajaan. Manusia diciptakan menurut gambar Allah itu sebagai apa? Sebagai wujud dari cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Untuk apa? Untuk menjadi wakilnya di bumi. Artinya apa? Kita memiliki identitas kerajaan. Nah, kalau saudara baca coba di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12. Bunyinya apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Kita bukan hanya ciptaan, tetapi diangkat sebagai anak oleh kasih karunia Tuhan. Jadi bukan hanya ciptaan, kita di dalam Kristus Yesus kita adalah anak raja, anak Allah. Kenapa kita mendowngrade diri kita sendiri? Kenapa kita merendahkan diri kita sendiri? Dengan pola hidup kita. Bukan nilai-nilai kerajaan Allah yang kita bawa, tapi nilai-nilai dunia yang kita tunjukkan. Berarti kita mendowngrade kita. Mengeluapkan emosi kita. Pernah saudara mungkin kok rajin ke gereja kelakuannya begini? Ada pernah dengar? Atau mungkin barangkali pernah kita mengalami itu. Saya pernah dulu rajin ke gereja saudara.
rajin ke gereja, saya jatuh, saya judi. Tahu nggak apa? Mungkin saya sering diomongin, apa saya sering bicara itu. Ketika saya judi begini, si haleluya judi. Waduh, saya langsung udah. Karena memang dikuasai oleh keinginan diri sendiri, saya bilang, udah kalau mau main, mau judi, jangan bilang-bilang haleluya. Saya bilang begitu. Ya itulah, kita mendowngrade diri kita sendiri. Nah sebagai anak Allah, kita mewarisi otoritas, kita mewarisi akses. Itulah sebabnya kenaikan Yesus Kristus. Dia mencurahkan Roh Kudus, dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus, orang yang dibaptis Roh Kudus tandanya apa? Tandanya bahasa roh. Bahasa roh itu untuk apa? Bahasa roh itu adalah bahasa rahasia antara Allah dengan kita. Kita ngomong nggak diketahui. Saudara baca dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26. 26 atau 36. Di situ mengatakan kita mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi kepada Allah. Yang tersembunyi yang orang lain nggak tahu. Termasuk setan, jadi bahasa rahasia. Pernah? Kalau misalnya Koahon ngomong bahasa ke, nyi, wah, ngerti, taunya nyi doangan. Apa? Nah dia lagi ngomongin kita juga nggak tahu. Ya kan? Nggak taunya kita prasangka Koahon ngomongin kita, nggak taunya dia lagi ngomongin makanan, cukyok segala macem lah begitu kan, kita nggak tahu. Itu bahasa rahasia. Nah, Tuhan dengan kita, iblis nggak tahu. Makanya saudara, sudahlah itu ikut Tuhan, nggak usah rajin-rajin, nggak usah begini-begini, nggak usah. Saudara itu penting sekali bahasa Roh Kudus itu. Baptis Roh Kudus itu penting supaya saudara diberikan kekuatan, supaya hidup bisa melampaui itu. Selanjutnya, kita adalah duta dan warga kerajaan Allah. Sempat kita sudah bahas itu, tetapi saya ulang lagi saudara. Dalam 2 Korintus pasalnya ke-5 ayat 20 kita sudah baca di sana. Kami adalah utusan-utusan Kristus atau duta-duta kerajaan Allah. Nah kita adalah diplomat surgawi. Duta. Kalau duta itu mewakili kerajaan. Kemarin saya sudah sampaikan itu, kita mewakili kerajaan. Ingat kemarin Polim Sakukurata dia bilang, Polim Sakukurata sebagai kewakilan dari apa? Perwakilan dari kedutaan kerajaan Jepang. Padahal nggak ada namanya Sakukurata, cuman istilah aja di sini barangkali. Nah, dia menyampaikan tentang nilai-nilai Jepang, nilai-nilai kerajaan surga ini kita diutus sebagai apa? Utusan diplomat mewakili kerajaan Allah di dunia. Jadi hidup kita harus mencerminkan budaya dan nilai-nilai itu. Kalau kita itu sebagai apa? Sebagai duta besar kerajaan Allah, jadi kita harus menampilkan nilai-nilai kerajaan Allah, kasih, kebenaran, keadilan, kekudusan dan seterusnya. Jadi tugas kita adalah membawa wilayah tempat kita berada ke dalam pengaruh pemerintahan surgawi. Kita doakan lingkungan kita yang tidak baik. Kita doakan ini dan itu dengan apa? Dengan mengimpartasikan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi Allah tidak datang melalui agama tetapi melalui orang-orang hidup sebagai apa? Sebagai salurannya. Jadi Paulus mengatakan bahwa kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Kalau saudara baca dalam Filipi 3 ayat 20. Warga negara kita adalah warga negara kerajaan surga. Jadi memang kita hidup di dunia, tetapi dalam menjalani hidup dengan standar hukum dan nilai-nilai kerajaan surga. Kita tidak tunduk pada pemerintahan kita harus tunduk pada pemerintahan Allah, bukan nilai-nilai dunia, saudara. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Identitas sebagai ahli waris dalam kerajaan Allah adalah salah satu kebenaran terbesar yang diajarkan dalam perjanjian baru. Coba baca di dalam
Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang, ya, jadi kita ahli waris. Karena apa? Kita adalah anak Allah. Ini menyatakan bahwa orang percaya tidak hanya diselamatkan, tetapi juga diberi hak, diberi posisi dalam kerajaan Allah sebagai anak-anak Allah yang mewarisi semua milik Bapa di surga. Kalau dia berkuasa, maka kita juga punya kuasa. Contoh misalnya ya, nih, punya perusahaan, anggaplah punya perusahaan. Kalau kita punya perusahaan, anak kita datang di perusahaan kita, kira-kira ngapain? Dihormatin nggak? Padahal kita masih anak-anak. Orang nggak suka aja disuka-sukain, supaya apa? Supaya bosnya senang. Nah itu baru di dunia, saudara. Dan Tuhan mengatakan itu, saudara punya kuasa, saudara punya otoritas. Jadi saudara, arti menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah, mewarisi kerajaan itu sendiri. Mewarisi kerajaan itu sendiri. Kita akan mewarisi kehidupan kekal, kerajaan baru, dan pemerintahan bersama Kristus. Itu yang saudara harus perhatikan dengan baik. Jadi itulah sebabnya kenapa kita menjadi orang Kristen begitu penting. Ini sebabnya. Masih mau meninggalkan Tuhan? Jangan. Jangan, saudara. Jadi warisan itu termasuk dalam apa? Dalam kehidupan warisan kerajaan surga. Warisannya itu termasuk apa? Damai sejahtera, kuasa rohani, itu termasuk dalam kehidupan kita. Sukacita dan janji-janji Allah. Itu sebagai warisan. Sudah terima janji-janji Allah. Apa yang difirmankan itu untuk kehidupan manusia, kita punya hak untuk itu. Kalau firman-Nya berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Dan itu janji. Dan saudara punya hak. Berhak atas janji-janji Allah. Kita bukan hanya orang luar, tetapi anak yang sah. Berhak menerima dan hidup janji dalam keselamatan itu. Maka saudara, penting sekali. Dalam Wahyu itu, barang siapa menang, dia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, kata Tuhan. Nah itu berarti janji. Kalau sudah baca dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 21. Dan itu janji Tuhan. Itu berarti partisipasi dalam pemerintahan Kristus. Nah sekarang apa sih yang harus diterapkannya? Penerapan identitas dalam kerajaan Allah. Singkat saja, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kelompok keluarga. Cara hidup kita harus apa di dalam keluarga? Cara hidup kita harus memimpin dengan kasih dan nilai-nilai surgawi. Ketika kita ada di dalam keluarga, ya, menjadi pemimpin dengan kasih dan nilai-nilai surgawi. Apa nilai-nilai surgawi? Utamakan tentang pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau anak saudara nggak mau diem, apa yang disodorkan? Sekarang gampang, mamanya asik makan, mamanya asik itu, supaya diam kasihnya apa? Saudara tahu nanti ke depan apa? HP mengajarkan ini, merusak pola pikir. Kemarin saya dengar itu, dari mana banyaknya berandal itu segala macam. Ternyata main game. Saya lupa itu ada seorang anak kecil, dia nggak mau bermain waktu sia-sia. Pernah dengar dulu anak umur 7 tahun jualan apa pakai Lexus? Di Serpong loh, Tangerang. Ternyata sekarang memang bapaknya beruang,
Tapi anaknya nggak mau main-main game dan lain sebagainya. Dia mau belajar bisnis. Itu anak sekarang, anak 9 tahun, sekarang dia jualan jamu. Omsetnya sudah sekian miliar 1 tahun. Itu anak 9 tahun. Dia nggak mau main-main HP, dia mau belajar begini-begini. Dia menggunakan gadgetnya yang penting-penting. Main HP punya prestasi? Nggak tahu. Oke, sekarang kita berlanjut dalam pekerjaan. Cara hidupnya bagaimana dalam pekerjaan? Kelompok pekerjaan. Bekerja dengan integritas sebagai wakil kerajaan Allah. Jadi harus nilai-nilai kejujuran itu. Contoh ya, jangan-jangan mentang-mentang maaf nih. Dulu kan masih ada HP, handphone begitu ya. Mau telepon keluarga pakai apa? Pakai telepon kantor berjam-jam. Di rumah anaknya butuh pensil, di kantor ada, diambilin pensil kantor, dibawa ke rumah. Itu namanya juga, om kan gak apa-apa murah. Namanya mencuri itu gak besar gak kecil jumlahnya. Itu nilai integritas kerajaan Allah itu harus kita tegakkan. Buang sampah, saya pernah tahu-tahu ada kantong apa di dalam kantong nih. Bungkusan apa begitu, apa ini kresek-kresek. Oh iya, saya habis makan apa begitu karena ngebuang sampah nggak boleh dijalankan, saya kantongin waktu itu. Nah nilai-nilai itu belajar, kita mulai belajar. Kalau nggak bisa sekali terus kita belajar lagi. Doa dalam kelompok doa sebagai komunikasi strategis dengan raja kita, bukan sekedar permintaan. Jadi doa itu kita sedang ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku nih begini Tuhan. Aku kok rasanya kesel sekali Tuhan hari ini. Kenapa ya Tuhan? Jangan ngomong, Tuhan aku hari ini rasanya senang sekali Tuhan. Ya ngomong begitu. Kalau cuman hanya saudara datang ke Tuhan doa minta lagi, datang ke Tuhan minta lagi, datang ke Tuhan minta lagi, namanya apa? Kalau orang di jalan pakai minta-minta itu namanya apa? Nah, jadi orang gereja banyak pengemis rohani. Bukan menyukakan, Tuhan aku hari ini senang loh Tuhan. Aku hari ini senang sekali Tuhan, terima kasih ya. Walaupun cuma ngomong begitu, itu doa. Tuhan hari ini kenapa ya suamiku datang-datang tiba-tiba senang sekali dia kasih duit sama aku Tuhan. Tuhan berkati suamiku. Besok-besok kalau saudara ngomong begitu Tuhan berkati lagi. Saudara datang lagi duitnya ke saudara. Jangan dikasih duit gede. Dari mana lu? Wah, ada apa lu? Hah? Lu mau nyokok gua? Nah, besok-besok suaminya digituin, udah untung lu gua kasih jajan gedean. Lu ngomongin, besok-besok dikeret lagi saudara. Misi membawa budaya kerajaan dan komunitas bukan sekedar mengajak masuk surga. Jadi membudaya kebudayaan. Misi kita mengajak dan membawa kebudayaan surga. Bukan hanya sekedar mengajak surga saja, membawa komunitas tentang nilai-nilai itu, mengajar kepada komunitas tentang budaya kerajaan Allah. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara adalah orang pilihan Tuhan. Kalau orang pilihan Tuhan, jangan sia-siakan pilihan itu dalam kehidupan kita. Mari saya undang saudara bangkit berdiri.